Shalom, shalom teman-teman. Apa kabar? Pagi hari yang ada ini saya akan bagikan firman Tuhan yang sudah saya baca dari renungan Mansor. Ini ada hubungannya dengan COVID-19, peluang dari COVID-19. Yohanes 9 ayat 1 sampai 5. Baca Yohanes 9 ayat 1 sampai 5. John 9. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam terang, akulah terang dunia." Wow. Peluang dari COVID-19. Pada tahun 165 sampai 180 Masehi terjadi apa yang disebut sebagai wabah Antoninius atau wabah Galen di Kekaisaran Romawi. Wabah tersebut juga merenggut nyawa Kaisar Romawi Lucius Verus yang wafat pada tahun 169 Masehi. Pada masa itu, orang-orang Kristen menempuh cara yang luar biasa dengan bertindak melayani dan mengurus orang-orang yang sakit, sehingga kota-kota di mana orang Kristen bertindak dengan kasih dan pengorbanan, jumlah orang Kristen yang meninggal adalah banyak, namun masyarakat yang meninggal berkurang. Herannya, akibat peristiwa itu, kekristenan berkembang dengan pesat karena kesaksian pelayanan dari orang-orang Kristen yang melayani tanpa pamrih tersebut. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, karena apa orang itu menjadi buta sejak lahir? Karena dosanya atau dosa orang tuanya? Yesus menyatakan dengan tegas, bukan karena dosanya atau dosa orang tuanya. Jadi tidak ada kaitannya dengan dosa kepada Tuhan. Mungkin saja ia menjadi buta karena ada yang cacat dalam proses pembentukan matanya. Tapi yang pasti, Yesus menangkap ini adalah peluang untuk menyatakan kuasa dan kasih Tuhan. Seorang gubernur Indonesia menceritakan dengan bangga bahwa ia sudah membuat laboratorium untuk memeriksa apakah seorang terjangkit oleh virus corona atau tidak. Ini bukan sekadar rapid test yang hanya memeriksa tingkat naiknya antibodi, tetapi betul-betul mengecek keberadaan virus dalam tubuh manusia dengan alat yang disebut swab test. Kapasitas lab yang dia buat adalah 1000 tes per hari, dan ini adalah yang tercepat di dunia. Tiba-tiba host yang mewawancarinya berkata, "I choose you for president." Ternyata keadaan wabah yang mengerikan ini bisa juga dimanfaatkan untuk propaganda politik. Dengan munculnya ancaman virus corona ini, di mana orang-orang dilarang berkumpul, termasuk di dalam rangka beribadah, maka banyak gereja mengalihkan ibadah mereka dalam bentuk online. Bermunculan di grup-grup WhatsApp tautan untuk mengikuti ibadah online dari gereja-gereja yang menangkap adanya peluang untuk meluaskan jangkauan pemberitaan Injil. Seharusnya, kita pun bisa menangkap berbagai peluang di dalam keadaan yang sangat menyedihkan ini. Jika kita mempunyai kapasitas sebagai tenaga medis, kita bisa ikut berjuang di garis depan di mana dibutuhkan banyak sekali dokter, perawat, dan tenaga medis. Jika kita adalah seorang pengusaha, kita bisa ikut berjuang melalui pengadaan alat-alat lab maupun alat pelindung diri untuk tenaga medis. Bahkan ada banyak grup alumni yang urunan untuk menolong mereka yang kekurangan karena dampak di karantina wilayah, seperti misalnya bantuan untuk pengemudi ojek online, super taksi, kuli angkut, dan lain-lain. Mari kita selalu mencari peluang untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain di masa pandemi COVID-19 ini. Doa, ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu melihat peluang menjadi berkat bagi orang-orang lain dan tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Dalam nama Yesus, amin. Peluang untuk berbuat baik dan menjadi berkat selalu terbuka setiap detik bagi mereka yang memang mau. Luar biasa firman Tuhan pagi ini. Saya juga dikuatkan relate dengan Yohanes. Hari ini gak salah teman-teman. Yohanes 9 ayat 3. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Jadi kisah orang buta ini tadi, banyak orang yang bertanya, itu bukankah karena dosa orang tuanya? Tapi Yesus katakan tidak. Saya pernah mengalami step waktu kelas 2 SD. Kalau tetangga-tetangga saya bilang, saya udah pasti gila nanti besarnya gitu. Mereka nggak yakin, dan sekarang mereka terkejut melihat saya nggak kayak orang gila gitu, dan biasa aja. Itulah pekerjaan Tuhan dalam hidup saya, seperti orang buta tadi. Jadi itulah teman-teman, saya lah buktinya. Saya step sampai gigit sendok itu sampai bengkok saya gigit. Saya pernah ditabrak mobil. Udah banyak pengalaman saya ditolong Tuhan. Apakah itu karena saya
orang tua saya, bukan, tapi karena memang pekerjaan Tuhan ingin dinyatakan dalam hidup saya. Ini yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. God bless.